Pernah nggak kalian bayangin? Lagi potong rambut bayi, tiba-tiba yang dipotong malah nangis, terus disusui ibunya sambil saya masih pegang gunting? Di video ini, sambil kalian nikmati videonya, saya bakal cerita semua, dari yang lucu, nyebelin, sampai yang bikin saya mikir, kok saya milih buka cukur ya? Yuk simak sampai habis! Oh ya, jangan lupa klik tombol ikuti, biar nggak ketinggalan seputar kisah di desa saya. Halo, saya cuma tukang cukur amatiran di sebuah desa kecil, tapi tiap kepala yang saya cukur punya cerita sendiri. Dan ternyata jadi tukang cukur itu bukan cuma soal rambut. Suatu hari ada ibu muda datang bawa bayinya, anak pertama katanya. Bayinya baru beberapa bulan dan mulai tumbuh rambut tipis-tipis. Nah, pas saya baru nyentuh mesin cukur ke kepalanya, bayinya langsung, wah, nangis kejer. Saya bingung. Ibunya juga panik. Tiba-tiba dia langsung buka baju atasannya sambil dudukin kursi dan langsung nyusuin si bayi di pangkuannya. Dan saya tetap harus motong rambut sambil si bayi disusui ibunya. Mau ngakak tapi juga harus fokus. Belum lagi rambut bekas potongan kemana-kemana, antara mau bersihin kepala bayi atau ya kalian tahulah yang saya maksud. Itu pengalaman pertama saya motong rambut sambil si anak nempel di ibunya. Hahaha. Antara cobaan atau rejeki, hahaha. Cerita sedih, nggak dibayar. Pernah juga ada bapak-bapak datang, minta potong, saya layani. Udah selesai, dia bilang, nanti saya balik bawa uangnya. Saya tunggu, nggak balik-balik. Sampai sekarang, udah setahun lebih, bayangan pun nggak ada. Ya sudahlah, mungkin itu rejeki yang harus saya terima. Cerita tempat curhat. Banyak juga yang datang bukan cuma mau potong rambut aja, kadang curhat. Ada yang cerita soal istri nggak perhatian, kadang bahas si ini jadi janda, si itu kena kasus perselingkuhan, apalagi soal judi online. Ada yang ngeluh nggak bisa berhenti, padahal juga katanya mau ngembaliin modal yang udah masuk, sampai utang yang menumpuk. Kadang saya ngerasa, saya ini tukang cukur atau tempat curhat ya. Suka duka jadi tukang cukur desa, namanya juga hidup di desa, kadang ramai, kadang sepi, kadang sehari bisa 25 orang lebih, kadang cuma 5 apalagi musim hujan, tapi rata-rata 15 orang. Setiap orang yang datang bawa cerita dan saya dengerin motong sambil senyum, kadang ikutan ketawa, kadang ikut diam. Hal-hal menyenangkan. Jadi tukang cukur. Satu, ketemu banyak orang dengan cerita unik. Setiap kepala yang saya cukur itu bawa cerita. Kadang bisa ketemu orang yang lucu, kadang yang inspiratif, kadang malah ada yang curhat masalah rumah tangga. Kamu jadi kayak sahabat dadakan. Kadang belum apa-apa, pelanggan udah cerita panjang lebar, dari urusan dapur sampai politik. 2, lihat ekspresi puas pelanggan. Ada kepuasan sendiri saat pelanggan ngaca terus senyum karena senang dengan hasil potongan kamu. Mas, potongannya pas banget. Istri saya pasti senang lihat saya rapi begini. Kalimat kayak gitu rasanya priceless. 3, jadi andalan warga. Saya jadi orang yang dicari saat ada acara penting. Mau lebaran, ada acara nikahan, mau daftar kerja, apalagi acara penting di desa. Saya biasa orang menyebutnya bersih desa, atau masyarakat di tempat saya menyebutnya rasulan, yang diadakan setahun sekali setelah panen. Oh ya, nanti saya bakal update untuk info rasulan di desa saya yang sangat menarik. Biasanya banyak menampilkan kesenian, seperti kuda lumping, wayang, ketoprak, dan masih banyak lagi yang tentunya nggak banyak kamu temui daerah lain. Oh iya, sampai nomor berapa tadi untuk hal-hal menyenangkan menjadi tukang cukur? Apa kamu ingat? Kalau nggak salah sampai nomor 3. Oke, lanjut nomor 4. 4, kerja dengan gaya sendiri. Nggak harus pakai seragam, nggak ada bos yang ngomel-ngomel. Mau nyetel musik sambil kerja? Boleh. Mau istirahat sebentar sambil ngopi? Tinggal duduk. Selama pelanggan sabar nunggu, saya santai juga nggak masalah. Hahaha. 5, bisa lihat perubahan orang lewat tangan sendiri. Seseorang yang tadinya datang dengan rambut berantakan, pulang jadi rapi dan percaya diri. Pokoknya sebisa mungkin bikin orang pulang dari tempat cukur saya menjadi lebih muda. 3 tahun, hahaha. 7, punya jadwal fleksibel. Mau kerja pagi, siang, atau sore, kita yang atur sendiri. Kalau hari lagi sepi, bisa jadi waktu istirahat atau quality time bareng keluarga. Kalian terlalu menikmati cerita atau ngantuk? Nomor 6, tanpa kalian sadari nggak ada ya. Haha, saya lupa. Ya udah, daripada bingung mau ngedit lagi, saya lanjutin aja ya ke nomor 8. Hahaha. 8, selalu ada tantangan baru. Tiap rambut itu beda-beda. Ada rambut tebal, botak, keriting, anak kecil yang nggak bisa diam, sampai pelanggan yang bawa foto artis dan minta model yang sama. Tantangan dalam dunia barbershop, khususnya bagi tukang cukur di desa, bisa datang dari berbagai aspek.
Ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tetap bisa memberikan layanan yang maksimal dan mengikuti tren terbaru. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh tukang cukur, serta beberapa cara untuk mengatasinya. 1. Meningkatkan keterampilan teknikal. Tantangan, seiring berkembangnya tren dan gaya rambut, tukang cukur perlu terus mengasah keterampilan mereka agar bisa menangani berbagai jenis potongan rambut, mulai dari klasik hingga modern. Solusi, mengikuti kursus atau pelatihan secara berkala, serta memanfaatkan tutorial dari para profesional yang lebih berpengalaman. Praktek terus-menerus adalah kunci untuk meningkatkan keahlian. 2. Memahami tren rambut terbaru. Tantangan, gaya rambut dan tren potongan rambut berubah dengan cepat, dan tukang cukur harus mampu mengikuti tren terbaru agar tetap relevan di mata pelanggan. Solusi, memperhatikan influencer atau selebritas yang memiliki gaya rambut populer, serta mengikuti media sosial dan platform seperti Instagram atau TikTok yang sering menampilkan tren terbaru. Selain itu, tukang cukur bisa mengikuti pameran dan event terkait industri potong rambut. 3. Meningkatkan layanan pelanggan. Tantangan, pelayanan yang buruk bisa membuat pelanggan pergi ke tempat lain. Tukang cukur harus bisa menjaga komunikasi yang baik dan memberi pengalaman yang menyenangkan. Solusi, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mendengarkan keinginan mereka, dan memberikan kenyamanan selama proses pemotongan rambut. 4. Penguasaan alat cukur. Tantangan, memilih dan menguasai alat cukur. Yang sangat penting untuk hasil yang maksimal. Kesalahan dalam penggunaan alat bisa berakibat buruk. Solusi, menjaga alat cukur tetap tajam dan terawat. Tukang cukur juga harus mengetahui cara menggunakan alat seperti mesin cukur, gunting dan sisir dengan tepat. 5. Manajemen waktu. Tantangan. Tukang cukur seringkali harus bekerja dengan waktu terbatas. Apalagi ketika pelanggan datang dalam jumlah banyak. Manajemen waktu yang buruk bisa menyebabkan pelanggan kecewa karena menunggu terlalu lama. Solusi, mengatur jadwal dengan baik dan memastikan alokasi waktu yang cukup untuk setiap pelanggan. Jika perlu, bisa menggunakan sistem booking online untuk mengatur waktu lebih efisien. 9. Menjaga kebersihan dan keamanan. Tantangan, menjaga kebersihan tempat cukur dan alat cukur agar tetap higienis merupakan hal yang sangat penting. Apalagi di masa pasca pandemi. Solusi, menerapkan standar kebersihan yang tinggi dengan selalu membersihkan alat setelah digunakan, mencuci tangan sebelum dan setelah melayani pelanggan, serta menjaga ruang cukur tetap bersih. Kalau kamu penasaran sama kisah-kisah lucu, sedih, sampai yang bikin geleng-geleng di balik tukang cukur desa, jangan lupa klik tombol ikuti, karena cerita saya masih berlanjut. Terima kasih sudah menonton.